Ya baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siap Al-Fajri dengan NIM 236250071. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas UAS dengan mata kuliah statistik dan probabilitas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ninik Sri Wulandari Eskom Mkom. Jadi soalnya yaitu buatlah video penjelasan mengenai analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, definisi dari kedua jenis analisis regresi tersebut. Yang kedua, cari 3 kasus yang relevan untuk masing-masing regresi sederhana dan berganda. Yang ketiga, lakukan perhitungan secara manual dan perhitungan aplikasi Excel atau Python. Yang terakhir itu menjelaskan setiap langkah-langkah perhitungan dengan detail dan seksama. Oke, mungkin langsung saja kita ke studi kasusnya. Baik, langsung saja ke studi kasusnya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin klarifikasi bahwa kamera laptop saya itu rusak, jadi tidak bisa merekam dengan muka saya, jadi mohon maaf. Ya baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan definisi dari regresi itu sendiri. Yang pertama itu ada regresi sederhana. Nah, analisis regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat dan mengukur hubungan antara satu variabel bebas atau biasa kita simbolkan X dengan satu variabel terikat atau Y. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X dengan mencari garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan keduanya. Contohnya, misalnya kita ingin mengetahui apakah jumlah jam belajar atau X-nya atau variabel bebas berpengaruh terhadap nilai ujian Y. Maka kita bisa menggunakan regresi sederhana untuk melihat seberapa besar pengaruh jam belajar terhadap nilai tersebut. Lanjut ke definisi regresi berganda. Nah, regresi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara lebih dari satu variabel bebas. Biasanya variabelnya yaitu X1, X2, dan seterusnya. Dengan satu variabel terikat, yaitu Y. Nah, tujuannya adalah untuk memprediksi atau menjelaskan nilai Y berdasarkan beberapa faktor X1 dan X2 atau seterusnya secara sekaligus. Contohnya, kita ingin memprediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar X1 dan lama tidur X2. Dengan regresi berganda, kita bisa melihat bagaimana kombinasi dua faktor tersebut memengaruhi nilai ujian. Nah, studi kasus regresi sederhana. Yang pertama itu hubungan luas rumah dengan harga jual. Yang kedua, hubungan luas rumah dengan harga jual. Yang ketiga, penggunaan TikTok dan konsumsi kota. Jadi, saya ingin menjelaskan atau menghitung manual dengan studi kasus, yaitu hubungan luas rumah dengan harga jual. Langkah pertama, kita harus menentukan nilai X dan nilai Y. Yang pertama, kita tentukan nilai rata-ratanya. Nah, nilai X sendiri yaitu 50, 60, 70, 80, dan 90.
maka hasilnya 350 terus dibagi 5 sama dengan 70. Dan nilai Y-nya sendiri yaitu 400 ditambah 450 seterusnya sehingga menghasilkan 2500 dan dibagi 5 dan hasilnya itu 500. Langkah kedua, kita menghitung X dikurangi X dan Y dikurangi Y dan Y dikurang X dikurang X dan Y dikurang Y dan X kurang X pangkat 2. Langkah ketiga, kita menghitung menggunakan rumus log B1 dan rumus intercept B0. Maka interpretasinya adalah setiap kenaikan 1 meter pangkat 2 luas rumah, maka harga jual meningkat 5 juta rupiah. Nah, jika luas rumah 0 meter pangkat 2 atau secara teori, maka harga dasar tetap 150 juta, meskipun ini tidak realistis secara fisik. Lanjut ke studi kasus regresi berganda. Nah, studi kasus yang pertama yaitu pengaruh jam belajar dan kehadiran terhadap nilai ujian mahasiswa. Yang kedua, studi kasus kedua yaitu pengaruh harga, iklan, dan kualitas produk terhadap volume penjualan atau volume penjualan. Yang ketiga, pengaruh usia atau pengalaman, dan pendidikan terhadap gaji karyawan. Jadi saya mengambil contoh studi kasus pengaruh jam belajar dan kehadiran terhadap nilai ujian mahasiswa. Yang pertama, kita menentukan nilai X1-nya dan X2-nya dan nilai ujiannya. Jadi jam belajarnya itu X1 dan kehadirannya itu X2 dan nilai ujiannya itu adalah Y. Pertama, kita mencari persamaan regresi berganda dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, kita akan menggunakan rumus matriks normal seperti yang saya lampirkan di PPT. Nah, langkah yang pertama itu kita menghitung semua komponen tabel. Mulai dari X1, X2, Y, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y. Nah, langkah kedua, kita masukkan data ke persamaan matriks. Kita masukkan ke persamaan matriks koefisien. Dan hasilnya itu 433, 2979 dan 35170, 35.170. Nah, langkah ketiga kita menyelesaikan sistem persamaan. Kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss atau substitusi, tapi untuk efisiensi. Kita sederhanakan sebagai bentuk sistem persamaan dari matriks. Yang pertama, 6A ditambah 40B1 ditambah 480B2 maka sama dengan 433 itu per A. Yang kedua, 40A ditambah 290B1 ditambah 3.305B2 maka hasilnya 2.979 untuk per B-nya. Yang ketiga, 480A ditambah 3.305B1 ditambah 39.250B2 sama dengan 35.170 untuk per C-nya. Eliminasi kita dapat hasil A-nya itu
9,97 dan B1-nya 250. Nah, maka hasil akhir dari persamaan regresi yaitu atau Y-nya itu sama dengan 9,97 ditambah 2,50 X1 ditambah 0,30 X2. Jadi, kesimpulannya, setiap tambahan 1 jam belajar atau X1-nya akan meningkatkan nilai ujian sekitar 2,5 poin jika kehadiran tetap. Nah, setiap tambahan 1% kehadiran atau X2 akan meningkatkan nilai ujian sekitar 0,3 poin jika jam belajarnya tetap. Ya baik, saya di sini ingin melanjutkan perhitungan menggunakan Python. Pertama-tama saya ingin menjelaskan alur kerja program tersebut. Jadi di sini kita memiliki variabel X atau luas rumah sebanyak 5 data. Data pertama 50, kedua 60, 70, 80, dan 90. Dan Y-nya 400, 450, 500, 550, dan 600. Nah, dan di baris ke-9 dan ke-10 yaitu untuk menghitung nilai rata-ratanya. Dan baris ke-12 menghitung nilai intercept A yaitu titik potong garis regresi pada bambu Y dengan rumus Y dikurang B dikali X A sama dengan dibagi bar Y dikurang B dibagi di baris kedua kita menghitung slope B dan intercept A. Dan di sini kita menampilkan persamaan. Dan di kode baris ke-17 menampilkan persamaan regresi. Dan kode di baris ke-20 untuk memprediksi nilai harga berdasarkan model. Dan ini adalah visual grafiknya. Mari kita jalankan. Nah, ini adalah untuk dan ini adalah visualisasi diagram sederhananya dan hasilnya persamaan regresinya yaitu sama dengan 150 ditambah 5 tambah 5. Ya, lanjut ke bagian regresi berganda. Nah, yang pertama kita membuat data buat variabel data dengan datanya seperti yang ada di studi kasus di PPT. Nah,
Nah, di bagian baris ke 9 itu fungsinya untuk menghitung jumlah data banyak mahasiswa, dan di sini hasilnya nilai mahasiswanya itu ada 5. Nah, untuk baris ke-11 sampai ke-14 itu menghitung rata-rata, dan di bagian baris ke-17 ini itu total kuadrat deviasi X1, yaitu untuk menghitung B1, dan XYY total kuadrat deviasi Y untuk mengukur sebaran Y, dan XY1 untuk kovariansi X1 dan Y, dan XY2 untuk kovariansi X2 dan Y, dan X1 X2 ini untuk kovariansi X1 dan X2 untuk koreksi ganda. Dan B2-nya ini untuk koefisien regresi untuk X2 kehadiran atau kehadiran. Dan B1-nya ini untuk koefisien regresi untuk F1 atau jam belajar. Dan B0 ini konstanta atau nilai Y jika X1 dan X2 sama dengan 0. Dan ini menghasilkan persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2Y sama dengan B0 ditambah B1 dibagi dengan X1 ditambah B2 X2. Nah, di bagian sini untuk contoh prediksinya. Dan di sini nilainya 7 ini untuk jam belajar, dan X2-nya itu untuk kehadiran, dan Y prediksi ini untuk nilainya, nilai ujian belajarnya. Jadi kesimpulannya, ya langsung saja kita jalankan programnya. Nah, jika kita prediksi, maka nilai ujian jika belajarnya itu 7 dan kehadirannya 13, maka Y-nya ini atau nilai ujiannya itu sama dengan 52,71. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.